Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menjelaskan tugas individu elemen mesin bab 18 soal nomor 2. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ika Sejati dengan NIM 2023-54008 dari program studi teknik mesin. Berikut adalah contoh soalnya. Pegas kompresi helix akan memberikan gaya sebesar 8 lb saat dikompresi hingga panjang 1,75 inci. Pada panjang 1,25 inci, gaya tersebut harus sebesar 12 lb. Pegas akan dipasang pada mesin yang berputar lambat dan diperkirakan akan terjadi sekitar 200.000 siklus total. Suhu tidak akan melebihi 200 derajat Fahrenheit. Pegas akan dipasang pada lubang berdiameter 0,75 inci. Untuk aplikasi ini, tentukan material yang sesuai diameter kawat, diameter rata-rata, OD, UD, panjang bebas, panjang padat, jumlah kumparan, dan jenis kondisi ujung. Periksa tegangan pada beban operasi maksimum dan pada kondisi panjang padat. Prosedur solusi pertama dari dua prosedur akan ditampilkan. Langkah-langkah bernomor dapat digunakan sebagai panduan untuk masalah di masa mendatang dan sebagai semacam algoritma untuk pendekatan spreadsheet yang mengikuti solusi manual. Prosedur ini bekerja langsung menuju geometri keseluruhan pegas dengan menentukan diameter rata-rata untuk memenuhi batasan ruang. Proses ini mengharuskan perancangan memiliki tabel data yang tersedia untuk diameter kawat dan grafik tegangan desain untuk bahan dari mana pegas akan dibuat. Kita harus membuat estimasi awal untuk tegangan desain untuk bahan tersebut dengan merujuk pada grafik tegangan desain versus diameter kawat untuk membuat pilihan yang wajar. Secara umum, lebih dari satu uji coba harus dilakukan, tetapi hasil uji coba awal akan membantu memutuskan nilai yang akan digunakan untuk uji coba selanjutnya. Berikut adalah penyelesaiannya. Langkah 1, menentukan bahan dan modus elastisitasnya. Beberapa bahan pegas standar dapat digunakan. Kita memilih kawat baja kromium vanadium ASTM A231 yang memiliki nilai G 11.200.000 PSI. Langkah 2, dari pernyataan masalah, identifikasikan gaya operasi F. Panjang operasi di mana gaya itu harus diberikan. L. Gaya pada panjang lain yang disebut gaya terpasang F. Dan panjang terpasang L. Ingat, F adalah gaya maksimum yang dialami pegas dalam kondisi operasi normal. Seringkali level gaya kedua tidak ditentukan. Dalam hal ini, misalkan F1 sama dengan 0 dan tentukan nilai desain untuk panjang bebas L sebagai ganti L. Untuk soal ini, F sama dengan 12 lb, LO 1,25 inci, F 8 lb, dan L 1,75 inci. Yang ketiga, hitung laju pegas K menggunakan persamaan. K sama dengan F0 min F1 dibagi L1 min L0 sama dengan 12 kurangi 8 dibagi
1,75 kurangi 1,25, hasilnya 8 lb per inci. Langkah 4, hitung panjang bebas atau LF. Dengan persamaan LF sama dengan L1 ditambah F1 kali L kali K, sama dengan 1,75 inci ditambah 8 lb bagi 8 lb per in, sama dengan 2,75 inci. Istilah kedua dalam persamaan sebelumnya adalah jumlah lanjutan dari panjang bebas ke panjang terpasang untuk menghasilkan daya terpasang F. Tentu saja angka ini menjadi tidak perlu jika panjang bebas ditentukan dalam data asli. Langkah kelima, tentukan perkiraan awal untuk diameter rata-rata atau dm. Perlu diingat bahwa diameter rata-rata akan lebih kecil dari OD dan lebih besar dari ID. Penilaian diperlukan untuk memulai. Soal ini D sama dengan 0,6 inci. Ini akan memungkinkan pemasangan ke dalam lubang berdiameter 0,75 inci dan akan diperiksa nanti dalam solusi soal. Angka 6, tentukan tegangan desain awal grafik. Untuk tegangan desain untuk material yang dipilih dapat dikonsultasikan dengan mempertimbangkan juga kualitasnya. Kemudian untuk baja ASTM A231 seperti yang ditunjukkan pada gambar, tegangan desain nominal akan menjadi 130.000 PSI. Ini benar-benar perkiraan berdasarkan kekuatan material. Langkah ke-7, hitung diameter kawat uji dengan memecahkan persamaan untuk D. Perhatikan bahwa semua hal lain dalam persamaan tersebut diketahui kecuali faktor wall, karena hal itu bergantung pada diameter kawat itu sendiri. Namun, K hanya sedikit bervariasi pada rentang normal indeks gas atau C. Perhatikan bahwa K 1,2 adalah nilai nominal. Ini juga akan diperiksa nanti dengan nilai K yang diasumsikan beberapa penyederhanaan dapat dilakukan. Menggabungkan konstanta menjadi dW sama dengan 8 Kf0 dm dibagi Pi Td. Kurung tutup 1/3 sama dengan 3,6 dikali F0 dikali dm dibagi Td kurung tutup 1/3. Jadi penyelesaiannya dW sama dengan kurung buka 3,6 dikali F0 dikali dm dibagi Td kurung tutup 1/3 sama dengan kurung buka 3,6 dikali 12 dikali 0,6 dibagi 130.000 kurung tutup pangkat 0,333. Dari penyelesaian itu temukan hasil dW sama dengan 0,0553 inci. Langkah 8, pilih diameter kawat standar dari tabel, lalu tentukan tegangan desain dan tegangan maksimum yang diizinkan untuk material pada diameter tersebut. Tegangan desain biasanya untuk layanan rata-rata, kecuali jika tingkat siklus tinggi atau guncangan menunjukkan bahwa layanan berat diperlukan. Kurva ringan harus digunakan dengan hati-hati karena sangat dekat dengan kekuatan luluh. Bahkan kita menggunakan kurva ringan sebagai perkiraan tegangan maksimum yang diizinkan.
Untuk masalah ini, ukuran kawat standar yang lebih besar berikutnya adalah 0,0625 inci pada bagian pengukur kawat baja AS. Untuk ukuran kurva pada gambar 1811 untuk kawat baja ASTM A231 menunjukkan tegangan desain sekitar 145.000 PSI untuk rata-rata, dan tegangan maksimum yang diizinkan 170.000 PSI dalam kurva ringan. Angka 9, hitung aktual Ken D, Ken K, indeks pegas, dan faktor wall. C sama dengan dm per dw sama dengan 0,60 dibagi 0,0625. Ditemukan hasil 9,60. Sedangkan K sama dengan 4C-1 dibagi 4C-4 ditambah 0,615 dibagi C sama dengan 4 dikali 9,6 dikurangi 1 dibagi 4 kali 9,6 dikurangi 4 ditambah 0,615 dibagi 9,6. Ditemukan hasil 1,15. Langkah 10, hitung tegangan aktual yang diharapkan karena gaya operasi F dari persamaan. TO sama dengan 8kF0 dm dibagi pi d pangkat 3 W sama dengan 8 dikali 1,15 dikali 12 dikali 0,6 dibagi pi 0,0625 pangkat 3 sama dengan 86.450 PSI. Dibandingkan dengan tekanan desain 145.000 PSI, kita lihat bahwa itu aman. Langkah 11, hitung jumlah kumparan aktif yang diperlukan untuk memberikan karakteristik defleksi yang tepat untuk pegas. Dan menyelesaikan untuk N, kita memperoleh F sama dengan 8 FC pangkat 3 N dibagi GD W. N sama dengan F G dW dibagi 8 FC pangkat 3 sama dengan G dW dibagi 8 KC pangkat 3. Lalu NA sama dengan GdW per 8 KC3 sama dengan 11.200.000 dikali 0,0625 dibagi 8 dikali 8 dikali 9,6 pangkat 3. Hasilnya 12,36 koil. Perhatikan bahwa K sama dengan 8 Lb per in adalah laju gas. Angka 12, hitung panjang benda padat L, gaya pada pegas pada panjang benda padat F, dan tegangan pada pegas panjang benda padat. Perhitungan ini akan memberikan tegangan maksimum yang akan diterima pegas. Panjang padat terjadi ketika semua kumparan saling bersentuhan. Tetapi ingat bahwa ada dua kumparan yang tidak aktif untuk pegas dengan ujung persegi dan ujung tanah. Jadi LS sama dengan DW kurung buka N tambah 2 sama dengan 0,0625 dikali 14,36 sama dengan 0,898 inci. Gaya panjang pada benda padat adalah hasil kali laju gas dengan lanjutan pada panjang benda padat atau LL. Fs sama dengan K kurung buka LF dikurangi LS kurung tutup sama dengan 8 dikali 2,75 dikurangi 0,98 inci sama dengan 14,8 lb. Karena tegangan pada pegas berbanding lurus dengan gaya, metode sederhana untuk menghitung tegangan panjang padat itu TS sama dengan T0 dikali Fs per FO F0 sama dengan
86.450 PSI dikali 18,4 dibagi 12 menghasilkan 106.750 PSI. Bila nilai ini dibandingkan dengan tegangan maksimum yang diizinkan sebesar 172.000 PSI, kita dapat melihat bahwa ini aman dan pegas tidak akan luluh ketika dikompresi hingga panjang padat. Langkah 13 selesaikan perhitungan fitur geometri dan bandingkan dengan batasan keluar dan operasional. OD sama dengan DM tambah DW sama dengan 0,6 ditambah 0,0625 sama dengan 0,663 inci, dan ID sama dengan DM dikurangi DW yaitu 0,6 dikurangi 0,0625 sama dengan 0,538 inci. Dimensi ini memuaskan untuk pemasangan dalam lubang berdiameter 0,75 inci. Langkah 14, kecenderungan untuk tertekuk diperiksa. Pemeriksaan tekuk yaitu LF per DM sama dengan 2,75 dibagi 0,6 menghasilkan 4,58. Karena resiko ini kurang dari 5,2, tekuk tidak akan terjadi. Jarak bebas koil yaitu CC sama dengan L0 min LS bagi NA sama dengan 1,25 dikurangi 0,898 dibagi 12,36 hasilnya 0,029 inci. Dari pemeriksaan DW dibagi 10 sama dengan 0,0625 bagi 10 sama dengan 0,00625 inci atau lebih kecil dari 0,029 inci. Jarak bebas koil yang dapat diterima yaitu D-hole lebih besar dari OD ditambah DW bagi 10 sama dengan 0,663 ditambah 0,00625 sama dengan 0,669 inci. Prosedur ini melengkapi desain satu pegas yang memuaskan untuk aplikasi ini. Berikut adalah tabel dari semua penyelesaian yang ada. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.